Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai ibadah doa pagi kita. Mari kita satu dalam doa. Segala pujian hanya bagimu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Tidak terasa kami akan mengakhiri di tahun 2023 ini Tuhan. Tinggal 2 hari lagi kami akan meninggalkan tahun ini. Sungguh kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih setia, kekuatan demi kekuatan yang sudah Bapa berikan dalam kehidupan kami hingga saat ini Tuhan. Oleh sebab itu kami mau menaikkan pujian kami, menyatakan bahwa Engkau layak terima segala kemuliaan, Engkau layak terima segala hormat, pujian. Karenanya Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak terima segala kemuliaan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, mari ucapkan syukur. Katakan terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur. Terimalah segala kemuliaan Tuhan. Engkau layak terima segala pujian kami. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari sama-sama katakan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu Tuhan Yesus yang baik. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempatmu Tuhan, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Mari sama-sama katakan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari dengan sepenuh hati, dengan ucapan syukur sama-sama katakan. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di
Biar ini pujian ini menyatakan bahwa betapa Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Mari sejenak kita mengingat segala kebaikan demi kebaikan yang sudah Bapa berikan dalam hidup kita Bapak Ibu. Dari bulan Januari hingga saat ini, banyak hal-hal yang telah terjadi dalam kehidupan kita yang mewarnai hidup kita. Tapi tanpa kita sadari, ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Ini semuanya karena kekuatan yang Bapa berikan dalam hidup kita, sehingga kita sampai pada hari ini. Kita sampai pada penghujung tahun ini. Tinggal 2 hari lagi Bapak Ibu, kita akan meninggalkan tahun ini. Biar kita meninggalkan tahun ini dengan ucapan syukur kita, menyatakan bahwa Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Hosana bagi-Mu Tuhan. Engkau layak terima segala pujian kami. Engkau yang layak terima penyembahan kami. Engkau layak terima yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Hosana
Bapak Ibu. Dimanapun Bapak Ibu berada, mari sembah Tuhan. Beri kata-kata yang terbaik bagi Allah kita, karena Dia layak terima segala pujian. Dia layak terima segala yang terbaik dari hidup kita. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami mengingat hari demi hari dalam hidup kami yang telah kami lewati, sungguh Engkau Yesus Allah yang selalu memberikan kami kemenangan demi kemenangan, yang menegakkan kepala kami ketika kami tertunduk Tuhan, yang menguatkan lutut-lutut kami yang mulai lemah, lutut-lutut kami yang mulai goyah, untuk kami tetap terus berjalan menapaki hari demi hari kami hingga saat ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur kami mempunyai Bapa yang baik, Bapa yang melebihi dari semua apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur Yesus Tuhan. Kami bersyukur. Pagi hari ini kami mau mengangkat iman kami Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami. Kami mau menyatakan bahwa Engkau Yesus yang memberikan kami kemenangan, kemenangan hingga saat ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan
Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Di tahun baru adalah tahun yang penuh misteri. Tapi biar pada saat ini, pada pagi hari ini, kesempatan untuk kita kembali menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita, keluarga kita, masa depan kita, pelayanan, bisnis, usaha, pekerjaan, ekonomi kita, bahkan seluruh aspek kehidupan kita, mari kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau Dia sudah memberikan kemenangan demi kemenangan di tahun ini, mari kita terus mempercayakan hidup kita bahwa Dia juga Allah yang sanggup untuk memberikan kemenangan demi kemenangan di hari-hari ke depan, bahkan di tahun depan. Mari Bapak Ibu katakan, ini kami Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Engkau yang ada dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar seluruh rencana-Mu dan kehendak-Mu saja yang terjadi atas kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Haleluya, kami percaya Tuhan. Meskipun mungkin ada doa-doa yang belum terjawab, tapi kami mau tetap terus mempercayakan hidup kami bahwa Engkau mempunyai waktu yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Biar pujian ini menjadi iman percaya kami Tuhan. Sebelum kami menutup tahun 2023 ini, kami percaya bahwa Engkau Yesus Tuhan yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Dan kami tetap mau terus mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bahwa kemuliaan demi kemuliaan itu pasti terjadi dalam kehidupan kami. Dan kebaikan demi kebaikan Tuhan terus akan Tuhan lanjutkan dalam hidup kami sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Oleh sebab itu kami perlu untuk tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lewat firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta David Iswan. Kami percaya biar hikmat Tuhan, urapan Tuhan turun atas hamba-Mu. Dan juga urapan-Mu atas kami semua yang mendengarkan. Biar kami semua tanpa terkecuali boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam hidup kami. Sehingga lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami, nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya layak bagi nama Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita semua sama-sama katakan, amin. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita katakan bahwa Allah itu baik. Di dalam hari-hari, dalam bulan-bulan, dalam tahun-tahun Tuhan itu baik. Tuhan itu sertai di dalam kehidupan anak Tuhan. Kita akan membicarakan tentang kita memuji dan memuliakan nama Tuhan.
orang yang memuji dan memuliakan nama Tuhan, itu ada suatu keajaiban daripada Tuhan. Ada satu keajaiban daripada Tuhan, karena Tuhan itu baik. Tuhan itu selalu memperhatikan kepada orang-orang yang selalu memuji namanya. Maka dari itu kalau kita lihat di dalam firman Tuhan ini, merasakan hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan selalu ada di atas segala pujian. Maka dari itu kalau kita lihat di dalam firman Tuhan ini yang terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-148 ayat yang ke-13, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang ditinggikan, luhur keagungannya, mengatasi bumi dan langit. Ini saudara-saudara. Jadi Tuhan tuh melihat di dalam kehidupan, segala kehidupan bagi anak-anak Tuhan, anak yang selalu bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita, saudara-saudara, ada satu masalah, ada satu persoalan, ada satu pergumulan di dalam kehidupan kita, jangan kita nanggapi dengan bersungut-sungut. Tidak ada sukacita di dalam kehidupannya, tetapi kita perlu bersukacita ini di dalam Tuhan. Karena apa? Kuasa Tuhan itu bekerja. Kuasa Tuhan itu bekerja. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan di dalam Mazmur 148 ayat yang ke-14 dikatakan, Ia telah meninggalkan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang dikasihinya. Bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Itu saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita ada satu masalah, dikatakan tanduk itu banyak, keemosian, tetapi semua itu menghadapi dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Di dalam pujian itu nyata bahwa Tuhan selalu baik di dalam kehidupan anak-anaknya. Mereka memuji Tuhan dan namanya, sebab itu namanya itu lebih agung. Lebih agung artinya keagungan Tuhan itu nyata. Dalam keagungannya itu nyata di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Keagungannya itu mengatasi langit dan bumi. Langit dan bumi semua diatasi oleh Tuhan. Di dalam kehidupan anak Tuhan, kalau kita tahu kunci-kunci di dalam kehidupan kita hanya dua, yaitu memuji Tuhan dan berdoa. Memuji Tuhan dan berdoa. Dalam hari-hari ini, dalam suasana Natal, perlu kita itu tingkatkan di dalam kita mengagungkan nama Tuhan. Kita bersorak-sorai di dalam Tuhan. Contoh-contohnya banyak di dalam kehidupan kita. Memuji Tuhan itu besar kuasanya. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 21 ayat yang ke-14, bangkitlah ya Tuhan di dalam kuasanya. Bangkitlah Tuhan dalam kuasanya. Kalau kuasa Tuhan bangkit di atas pujian, di situ ketenangan di dalam kehidupan untuk menghadapi kenyataan semuanya berlalu. Itu di dalam firman Tuhan. Karena kalau kita kuasa Tuhan bekerja, tidak ada orang mustahil. Kita menyanyi, kita bermazmur, ya. Selalu keperkasaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Memuji, mengagungkan Tuhan karena besar kuasanya. Besar kuasanya. Tuhan itu tahu, Tuhan melihat, Tuhan selalu
mengerti dan peduli di dalam kehidupan anak-anaknya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat di sini, kita memuji Tuhan, kuasa Tuhan selalu ada. Di mana Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Sedangkan kalau kita lihat di dalam Mazmur Daud ini, Daud sendiri memuji dan memuliakan nama Tuhan. Keajaiban apapun yang dihadapi oleh Daud, apapun yang terjadi di dalam peperangan mereka, dalam hati mereka, itu semua berlalu. Itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebab Daud sendiri kalau kita lihat itu memuji Tuhan itu dengan bersorak-sorai. Kalau kita lihat di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-29 ayat yang ke-10. Di hadapan orang banyak itu Raja Daud memuji Tuhan. Ia berkata, "Ya Tuhan Allah yang disembah Yakub leluhur kami, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya." Itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau lihat Daud ini memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, kita mencontoh dalam kehidupan Daud. Apapun yang dihadapi, dalam kenyataan apapun, Tuhan campur tangan. Tuhan itu peduli, Tuhan mengerti. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam suasana Natal ini perlu kita tingkatkan itu mengagungkan dan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Contoh-contohnya banyak sekali. Pada waktu Paulus masuk penjara di Filipi dan Silas, apa yang terjadi? Sendi-sendi penjara pada waktu dia berdoa dan memuji Tuhan, tepuk tangan, bersorak. Apa yang terjadi? Di situ Tuhan bekerja. Di situ Tuhan mendatangkan keajaiban. Di situ Tuhan mulai mujizat nyata. Orang berdoa dan memuji-muji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, terjadi keajaiban daripada Tuhan. Makanya Tuhan itu kalau dilihat di dalam ayat pertama tadi, Tuhan itu agung, Tuhan itu mulia. Nah, itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang selalu datang untuk memuji Tuhan. Rasanya memuji itu ya sepele, tapi itu ada khasiatnya, ada kekuatannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, disitulah letak-letak di dalam kehidupan daripada anak-anak Tuhan. Kalau kita lihat di dalam perjalanan bangsa Israel pada waktu itu sampai ke Yeriko, Yeriko bisa roboh itu bukan karena tindakan-tindakan yang kasar, tidak. Tetapi dia mulai memutari tembok Yeriko sampai 7 kali. Di situ mulai roboh. Makanya seorang bersorak-sorai itu bukan sembarang sorak-sorai. Bersorak-sorai itu memuji-muji, mengagungkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Itulah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, yang harus kita lakukan di dalam kehidupan demi kehidupan ini nyata. Sebab apa? Kalau lihat di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang selalu dekat-dekat, jangan kita menghadapi segala sesuatu dengan rasanya wah kalau gak gini tidak, kalau gak gitu, tapi dengan sepele. Seperti contohnya Paulus dan Silas. Paulus dan Silas itu hanya memuji Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, berdoa. Apa yang terjadi? Ada gempa bumi. Nah,
Itu saudara-saudara. Itulah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Banyak tantangan rintangan bagi anak-anak Tuhan, tetapi mereka bukan lari untuk memuji Tuhan, bukan lari untuk mengagungkan nama Tuhan. Ini saudara-saudara. Jadi hiduplah kita hidup di dalam Tuhan, supaya hidup kita itu hidup benar. Karena apa? Allah mengadakan melalui Paulus dan Silas untuk berdoa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mujizat, keajaiban nyata. Loh, ini kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya, perlu kita mengagungkan nama Tuhan. Kapan kita akan mengagungkan Tuhan? Setiap langkah kita itu menghadapi suatu persoalan, tantangan, rintangan di dalam kehidupan ada. Tapi pernahkah kita itu mengagungkan nama Tuhan yang begitu urapan Allah nyata di dalam kehidupan anak-anak Tuhan? Kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan anak Tuhan. Ini saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, hendaknya kita selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Hendaklah kita harus bersukacita. Bersukacita. Soalnya apa? Kalau kita itu bersukacita itu indah. Kita bersorak-sorai, ya, keajaiban-keajaiban nyata. Tidak ada anak Tuhan yang tidak diperhatikan di dalam dia memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Selalu bergembira. Ya, selalu bergembira. Bersorak-sorai untuk mengagungkan nama Tuhan. Nah, itu saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita perlu itu setiap saat. Karena benteng kita itu memuji nama Tuhan. Benteng kita memuji nama Tuhan. Makanya sudah dikatakan di dalam firman Tuhan, biarlah semua memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang ditinggikan. Semua leluhur itu memuji Tuhan, mengagungkan namanya. Itu sudah mengatasi segala dalam kehidupan anak-anak Tuhan di dalam dunia ini. Langit bumi itu semuanya akan lenyap, tetapi firman Tuhan tetap ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, karena Tuhan itu baik, Tuhan itu tahu. Karena dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-30, Ibrani pasal 11 ayat yang ke-30, Ibrani 11 ayat yang ke-30, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ini memuji Tuhan semua, bersorak-sorai. Itu saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita bersukacita itu indah. Kita bersukacita itu rasa kekuatan Allah nyata. Saya sendiri kalau di rumah ambil gitar, mulai kita mengagungkan nama Tuhan. Di situ rasanya kalau sudah memuji Tuhan, kalau sudah kita mulai menyantumkan di dalam pujian-pujian yang terbaik untuk Tuhan, rasanya Tuhan sudah bekerja dalam kehidupan kita. Itulah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan supaya kita sebagai anak-anak Tuhan itu nyata di dalam kehidupan orang yang percaya, orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Maka dari itu anak-anak Tuhan, saya kata sukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sukacitalah senantiasa di dalam Tuhan.
Karena di dalam Filipi pasal 4 ayat keempat dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sebab Tuhan itu tidak akan tinggalkan dalam kehidupan anak-anaknya. Di dalam Tuhan itu nyata. Karena itu kalau kita lihat di dalam firman Tuhan yang terakhir ini, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, waduh luar biasa. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu tidak akan tinggalkan dalam kehidupan anak-anak. Kalau lihat waktu kelahiran Tuhan Yesus saja, ya, kelahiran Tuhan Yesus saja, itu kita lihat bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggalkan dalam kehidupan anak-anaknya. Ya, itulah kebaikan-kebaikan daripada Tuhan harus kita balas dengan cinta kepada Tuhan. Itu yang harus kita balas. Setiap langkah kita, itu kita harus membalas cinta kasih. Itulah, tidak ada habis-habisnya kita harus meninggikan Tuhan. Tidak ada habis-habisnya kita harus memuliakan nama Tuhan. Karena nama Tuhan itu perlu kita sanjung, kita puji, kita muliakan. Karena disitulah letaknya bagi orang yang percaya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan ini nyata, segalanya suatu nyata. Saya mengatakan seperti ini nyata karena kita mengalami dalam kehidupan ini. Lebih meningkatkan di dalam kehidupan ini, semuanya akan nyata. Di sini dikatakan dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya itu sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Ini nyata. Gembala-gembala pada waktu datang untuk menjenguk dalam kelahiran daripada Tuhan kita Yesus Kristus, memuji, mengagungkan, memuliakan. Nah, inilah saudara-saudara yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya. Makanya dikatakan di sini kalau kita lihat dalam Mazmur pasal 104 ayat yang 33, aku hendak memuji bagi Tuhan, di dalam aku hidup, aku hendak bermazmur bagi Allah aku ada. Selain kita masih ada, kita selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Itulah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya, orang yang selalu dekat kepada Tuhan. Dekat pada Tuhan. Saya katakan dekat kepada Tuhan. Segala masalah, segala pergumulan, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini akan berlalu. Karena apa? Kita giat untuk memuliakan nama Tuhan. Kita giat untuk berdoa. Disitulah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya tidak berpanjang, Tuhan memberkati dalam kehidupan kita dan Tuhan menguasai supaya semakin hari kita berdoa di hadapan Tuhan, semakin Tuhan mendengar karena hadirat Tuhan di atas pujian. Itulah yang harus kita tujukan kepada hati kita kepada Tuhan. Itulah saudara-saudara, dan kita berdoa saat ini. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman Tuhan dan Engkau memberkati kami. Engkau tahu dalam kehidupan kami, Engkau mengetahui dalam kehidupan ini yang banyak sekali masalah, banyak sekali dalam pergumulan, banyak sekali dalam tantangan hidup Tuhan. Tolong senantiasa kami percaya dan yakin orang-orang yang saat ini dalam kehidupan diombang-ambingkan oleh kuasa-kuasa yang tidak jelas, kuasa iblis mulai bekerja. Tetapi Engkau bersama kami, Engkau menyertai dengan pujian yang agung. Terima kasih Allah, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan seluruh dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang saat ini berkumpul, yang ada di rumah maupun ada
di dalam gereja. Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami. Kami serahkan seluruh dalam kehidupan kami. Hanya nama-Mu begitu indah di dalam kehidupan kami. Nama-Mu begitu ajaib di dalam kehidupan kami. Nama-Mu begitu kuasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan kami akan pulang ke tempat masing-masing. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupan kami. Saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita akhiri dalam doa ini. Engkau memberkati kami. Terima kasih. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, anak-anak-Mu yang saat ini berkumpul mendengarkan akan firman Tuhan, berkati mereka di dalam kehidupan mereka, kuasai mereka, dan Engkau tidak akan tinggalkan dalam kehidupan mereka. Nyatakan dengan kuat kuasa-Mu, Allah beserta dengan kami. Kami serahkan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, supaya semua mendapatkan berkat yang daripada saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita pulang membawa berkat dari Allah, Bapa, Putra dan Roh. Engkau disinari dalam kehidupan, Engkau disinari dalam kehidupan mereka, Engkau disinari dengan segala sesuatu dalam kebutuhan. Tuhan, Engkau nyatakan, Engkau tidak akan tinggalkan. Yang saat ini dalam pekerjaan mereka, Engkau tahu, Engkau mengerti, Engkau peduli, Engkau tahu dalam mata pencarian mereka. Terima kasih, Engkau memberkati kami. Kami sudah berdoa dan kami serahkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami sudah mendapat berkat yang daripada Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati dalam pagi hari